of law dan konstitusionalisme. Anggota kelompok 1. Muhammad Fauzan Syahputra 2. Kinaduta Arianto 3. Devia Anggrasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law dan konstitusionalisme. Rule of law dan konstitusionalisme dalam UUD NRI tahun 1945 bukan hanya sekedar teori hukum, akan tetapi menjadi fondasi utama dalam perkembangan bisnis digital di Indonesia. Keduanya menentukan apakah aktivitas bisnis digital dapat berjalan secara adil, aman, dan berkelanjutan. Di era digital ini, hukum tidak hanya mengatur aktivitas offline saja, akan tetapi juga harus mampu melindungi masyarakat di dalam ruang lingkup digital. Selanjutnya ada dasar konstitusional bisnis digital. Yang pertama secara konstitusional, yaitu pasal 28F yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Ada juga pasal 28G yang menjamin perlindungan diri pribadi termasuk keamanan data pribadi. Hak tersebut menjadi sangat penting karena bisnis digital sangat bergantung kepada data pengguna, informasi digital, dan aktivitas online masyarakat. Artinya, perlindungan hak digital merupakan bagian hak konstitusional warga negara. Selanjutnya ada permasalahan di era digital. Meskipun hak digital dijamin konstitusi, akan tetapi masih banyak platform digital yang mengumpulkan data pengguna secara berlebihan, menggunakan data tanpa persetujuan yang jelas, dan kurang transparan terhadap keamanan data. Masalah ini terjadi karena rendahnya pemahaman hukum digital di masyarakat, kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak digital, dan pelaku usaha lebih fokus kepada keuntungan dibandingkan perlindungan pengguna. Akibatnya, privasi masyarakat menjadi rentan dan disalahgunakan. Pada slide ini kita membahas tentang rule of law dalam bisnis digital. Prinsip rule of law sendiri mengartikan bahwa semua pihak harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa adanya pengecualian. Jadi, baik UMKM digital, marketplace, startup teknologi, maupun perusahaan teknologi besar, semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi yang mengatur bisnis digital, seperti UU ITE yang mengatur aktivitas elektronik dan informasi digital, UU PDP atau perlindungan data pribadi yang bertujuan melindungi data pengguna, serta regulasi dari OJK untuk layanan keuangan digital. Tujuan utama dari aturan-aturan tersebut adalah menciptakan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis di ruang digital. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang masih sering ditemukan yaitu aturan yang belum diterapkan secara konsisten, pengawasan terhadap platform digital yang masih lemah, serta masih adanya kasus pelanggaran data yang belum ditindak secara tegas. Akibat dari kondisi ini, supremasi hukum terkadang hanya terlihat sebagai slogan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital juga dapat menurun. Pihak yang paling rentan biasanya adalah konsumen dan pelaku usaha kecil, karena mereka memiliki perlindungan yang lebih terbatas dibanding perusahaan besar. Titik kritis konstitusionalisme. Negara harus hadir melindungi. Konstitusionalisme mengharuskan negara tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak warga negara. Namun, regulasi digital di Indonesia sering bersifat reaktif atau muncul setelah terjadi masalah atau skandal, dan belum antisipatif terhadap risiko teknologi baru. Akibatnya, warga negara masih rentan terhadap penyalahgunaan data, perlindungan hukum belum maksimal, dan ekosistem bisnis digital belum sepenuhnya aman. Kesimpulannya, wawasan kewarganegaraan tetap relevan di era digital karena mengajarkan bahwa bisnis digital yang baik harus berlandaskan konstitusi, menghormati hak warga negara, menjunjung etika dan hukum, dan tidak hanya mengejar keuntungan. Dengan penerapan rule of law dan konstitusionalisme, bisnis digital dapat berkembang secara adil, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Sekian pemaparan dari kami mengenai rule of law dan konstitusionalisme. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.